Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzan dari Teknik Informatika. Jadi di sini saya akan memberikan edukasi lagi tentang Linux, di mana pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah proses dan manajemen proses. Sebelum kita ke latihan soal, maka ada beberapa percobaan yang perlu kita coba. Setelah itu, nantinya di percobaan ini akan kita analisis, kita jelaskan dengan singkat, dan setelah itu melanjutkan ke latihan soal. Pada percobaan pertama adalah run level. Nah, run level itu apa sih? Jadi, run level itu adalah mode operasi sistem yang menentukan layanan apa saja yang dijalankan oleh Linux saat proses booting ataupun shutdown. Begitu. Nah, run level itu terbagi menjadi 5. Jadi, ada run level 0, 1, 3, 5, dan 6. Baik. Selanjutnya kita akan langsung saja melakukan percobaannya. Pertama-tama kita buka terminal. Terminalnya dibuka. Nah, mari kita mulai. Pertama, login sebagai user. Setelah itu, jika sudah melakukan percobaan-percobaan di bawah ini, kemudian analisa hasil percobaan. Ketiga, selesaikan soal-soal latihan. Percobaan pertama adalah run level. Mengecek run level. Yang pertama, su, karena di sini bukan root, saya menggunakan Linux Mint di sini. Jadi bukan root tapi sudo. Kita jadikan root dulu, sudo su. Sebentar. Masukkan password. Nah, ini kita sudah menjadi root dan tetap akan memasukkan passwordnya. Who R. Nah, min R di sini kode yang kode yang outputnya akan menunjukkan di mana run level kita. Di sini ditunjukkan bahwasanya run level kita ada di 5, yang berarti ini kita berada di mode desktop. Dan di sini ditunjukkan juga waktunya, jadi lebih lengkap. Plus sama dengan 3, berarti sebelumnya kita berada di run level 3 atau tanpa GUI. Yang ini kan GUI, yang last 3 ini tanpa GUI. Jadi bisa dibilang mungkin itu mode teks ya. Jadi nanti tampilan itu full hitam. Jadi nanti ada tampilan username dan password. Nanti aja lah
kita akan tetap melewatinya. Yang pasti untuk melihat apa namanya, run level saja kita berada di mana tanpa menunjukkan waktu, maka kita ketikkan run level. Nah, 3 ini menunjukkan sebelumnya ada di 3 dan sekarang ada di run level 5. Biasanya kalau kalian buka pertama kali, biasanya di sini ada n besar 5 contohnya gitu ya. N itu singkatan dari apa? Non, maksudnya berarti sebelumnya itu tidak ada di mana-mana, dan sekarang ada di run level 5. Karena sebelumnya saya sudah buka run level 3, maka di sini tertulisnya 3 dan 5. Selanjutnya percobaan. Di sini percobaan pertama ada 7 percobaan. Yang pertama tadi mengecek run level sudah, sudo su, setelah itu who min r, dan yang terakhir run level. Dan pada poin yang kedua, berpindah dari run level graphical.target ke multi user.target. Kodenya sistem CTL isolate multi user.target. Gini. Yes. Figure. Yes. Perhatikan bahwa yes telah berjalan kembali. Oke, yang poin kelima begitu. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Lakukan urutan pekerjaan berikut. Yang pertama, gunakan perintah find ke seluruh direktori pada sistem. Belokkan output sehingga daftar direktori dialihkan ke file directories.txt dan daftar pesan error dialihkan ke file errors.txt. Find begini. Slash ada lebih dari direktori txt dua lebih dari errors txt. Jadi tanda lebih dari itu output normal, dan
2 lebih dari itu menandakan error. Gunakan perintah sleep 5. Apa yang terjadi dengan perintah ini? Sleep 5 itu untuk berhenti 5 detik. Sleep 5. Oke, ini berhenti 5 detik. Jalankan perintah base secara background menggunakan dan. Apa yang terjadi dengan perintah ini? Sleep 5 dan. Nah, ini langsung kembali ke prompt. Sekarang jalankan sleep 60 pada foreground, hentikan sementara dengan Ctrl Z dan kemudian letakkan pada background dengan BG. Ini seperti tadi ya pada percobaan. Ketikkan job, ketikan PS, kembalikan job ke foreground dengan perintah F. Perhatikan rangkaian perintah tadi, jangan dilakukan lebih dari 60 second karena sleep hanya punya rentang waktu 60 second. Yes. Sleep 60 Ctrl Z background. Untuk ngeceknya di jobs, PS dan prosesnya, dan di foreground. Jadi Ctrl Z untuk stop sementara, BG berarti lanjut ke background, dan VK balik lagi ke foreground. Tunggu sampai prompt kembali, jalankan sleep 60 pada background menggunakan dan kemudian tanda dan gunakan kemudian gunakan perintah kill untuk menghentikan proses, diikuti job number. Tapi job numbernya di sini tidak terlihat. Coba sleep sleep 60 dan kill persen. Ini tidak terlihat ya, lupa gitu atau kill persen 1. Ini menghentikan job. Ya, selanjutnya jalankan sleep 60 pada background menggunakan dan kemudian gunakan kill untuk menghentikan sementara proses. Gunakan background untuk melanjutkan menjalankan proses. Kill. Ini huruf besar 6 stop. Satu 46 dan 146. Jadi PID nya itu 2146, ada 2111, ada 2112, 2099 gitu. Sekarang lanjutkan ke background. Nah, sudah dilanjutkan di background prosesnya. Selanjutnya jalankan sleep 60 pada background 5 kali dan terminasi semua pada dengan
menggunakan perintah kill all sleep kill all sleep. Kill all sleep ini membunuh semua sleep, jadi tidak ada di sini. Oke, selanjutnya gunakan perintah ps w dan top untuk menunjukkan semua proses yang sedang dieksekusi. ps w ini yang sedang dieksekusi. Top ada pd user pr ni verb press share dan CPU nya, mem-nya, time dan comment-nya. Sini lengkap sekali. Top ini berarti real time, dan W tadi itu user aktif, dan PS itu snapshot. Gunakan perintah ps aeh untuk menampilkan hierarki proses. Carilah in proses. Apakah Anda bisa identifikasi sistem dengan daemon yang penting? Dapatkan Anda identifikasi shell dan subproses. ps ini berarti kembali ke program, bisa Ctrl C. ps hanya huruf besar. Sistem MD itu root process dan bus shell. Sekarang kombinasikan ps, vae, dan grep. Apa yang Anda lihat? Oke. ps free, grep sleep, tidak ada yang bisa dilihat. Ini filter proses tertentu tapi tidak keluar. ps tidak, maksudnya tidak tidak sampai apa-apa ya. Oke, untuk yang terakhir, jalankan proses sleep 300 pada background. Cek PID proses sleep, log off komputer, dan login kembali. Wow, lihat daftar semua proses yang berjalan. Apa yang terjadi pada proses sleep? Oke, sleep 300, sleep 300, dan ini tapi bisa mati karena proses trigger dengan shell. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita enter. Oke, ternyata tidak ada apa ya. Oh, tapi ini kalau logout bisa mati. Oke, kita aja. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua. Oke, sekarang kita
masuk ke percobaan kedua. Pertama kita masukkan dulu kodenya sistem ctl isolate multi user dot target. sudo system ctl multi user dot target. Nah, ketika kita masukkan ke poin yang kedua itu sistem ctl isolate multi user dot target, atau berpindah dari run level grafik target ke multi user target, ini tidak bisa, dan kemungkinan ini memang dari device-nya. Dari itu saya menggunakan run level yang ketiga biasanya. Coba kita matikan terlebih dahulu. Kembali lagi ke default. Kalau begitu kita masukkan, kita coba ulang lagi dari percobaan satu ya. Sudo sebelumnya tidak ada. Nah, seperti itu tuh. Seperti ini nih. N5. Ini berarti sebelumnya tidak ada. Saya memang ulang lagi. Dia berbesar aja. Sekarang coba lanjut ya. Cek default. Ini untuk ngecek defaultnya sistem ctl. Oke. Sistem
tidak muncul apa-apa. Oke. Oh gini harus matikan lagi dah. Ini untuk percobaan kedua kita menggunakan run level yang kedua, run level yang pertama. Kenapa tidak menggunakan yang ketiga? Bentar. Karena yang ketiga itu di device saya ini tidak bisa, tidak menumpukan, tidak apa namanya, tidak terlihat halaman loginnya, jadi full layar hitam. Maka dari itu saya gunakan run level yang ke-1. Semoga tidak apa-apa ya, aman-aman saja. Kita lanjutkan percobaan kedua. Poin yang kedua, instruksi PS, proses atau proses status, digunakan untuk melihat kondisi proses yang ada. Kontrol PS. Oh, tidak. Bentar. Oke, kita lanjutkan. Tekan PS. Nah, di sini oke, kursornya juga tidak muncul ternyata. Di sini ada PID, TTY. Jadi PID itu adalah nomor identitas proses. TTY adalah nama terminal di mana proses tersebut aktif. Dan stat itu berisi status proses. S berarti sleeping dan R itu running. Comment merupakan instruksi yang digunakan. Dan poin ketiga selanjutnya, untuk melihat results yang dipakai, gunakan option U. Berarti PS spasi PS spasi U. Seperti ini. Mohon maaf tidak jelas ini karena memang bagaimana lagi ya, ini habis kecelakaan. Jadi di sini ada CPU, persen CPU. Ini adalah persentase CPU time yang digunakan oleh proses tersebut.
dan %mem adalah presentasi sistem memori yang digunakan proses. Size jumlah memori yang digunakan. RSS Real System Storage adalah jumlah memori yang digunakan, dan stat adalah kapan proses tersebut diaktifkan. Selanjutnya, poin keempat, mencari semua proses yang digunakan oleh user. Proses di atas hanya terbatas pada proses yang dipakai user. Saat user tersebut melakukan login, username di sini sama dengan username pada langkah pertama. Oke, kita coba PSU username-nya Nah, ini adalah proses milik user gitu. Sistem pump, pip wire, wire lumber, dan lain sebagainya.